Nah kemarin gue tuh punya teori, sebetulnya adalah yang attracting sukses menurut gue adalah sebuah confidence level. Nah confidence level ini kan sebenarnya kalau di cowok itu kayak kunci inti gitu. Sebenarnya confidence sama pride itu ada garisnya. Nanti gue akan jelasin tentang pride dan the danger of it maybe in the next video. Jadi menurut gue, apapun itu, siapapun orangnya, di saat dia punya enough confidence, itu money attract dia. Rezeki bisa datang, okay? Karena confidence-nya tuh bikin orang tuh penasaran gitu. Bahkan menurut gue confidence itu bisa attract tidak hanya opportunities, tapi juga attract bahkan lawan jenis gitu ya. Karena confidence itu bikin orang tuh penasaran, why is this guy so confident? Jadi gue kemarin staff gue nanya, ya gue cuma jelasin kayak gini ya, kasusnya cuma guys yang attracting for example kalian content creators or anything, atau maybe sebuah orang yang mau buka usaha, mencari investor segala macam, yang dilihat itu sebenarnya adalah confidence level. Walaupun presentasi kalian itu secanggih itu, tapi the way we present ourselves itu yang matter sebenarnya. Karena kita manusia tuh conversation 80% itu dari body language gitu loh. Dan confidence itu menunjukkan segala-galanya gitu loh. Jadi walaupun nih, for example ya, anak-anak content creator zaman sekarang for example, contohnya, yang bikin konten itu kadang-kadang mereka cuma modal Google aja gitu, tapi mereka berusaha untuk confidence dan banyak yang nonton gitu. Karena mereka yakin banget itu bahwa omongan gue tuh bener gitu loh. Dan kan banyak perspektif ya, tidak selalu benar, tidak selalu salah. Dan makanya kadang-kadang konten yang begitu itu menarik audiens itu banyak sekali, karena dia ngomong pede banget kalau dia itu paling benar satu dunia. Dan gue juga rasain itu sebenarnya, that confidence is actually bring you somewhere ya. Nah gue itu punya belief. Ini teori gue aja, oke? Okay? Nah ini teori yang gue mau share adalah kita itu sebenarnya a chef of our own confidence. Nah contohnya di sini adalah gambar ini. Maksudnya chef of our own confidence itu adalah kita manusia tuh dibentuk dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi mungkin pertanyaannya, jadi gimana cara intinya naikin confidence gua gitu? Karena confidence itu kan sulit sekali dibentuk ya, dan banyak sekali gue melihat, gue nyaris tidak pernah melihat orang sukses yang tidak percaya diri. Gak pernah lihat gue. Actually semua orang sukses itu percaya diri gitu. They believe in themselves. Walaupun dia bilang apa ya, walaupun dia bilang langit itu hijau, dia bisa meyakinkan orang bahwa dia itu benar gitu loh. Dan itu lucunya manusia gitu loh, mereka gampang kebawa sama orang yang hyper confidence gitu loh. Contoh itu adalah mungkin agama ya, salah satu yang bisa dijelaskan bahwa wah Tuhan kita ini bentuknya kupingnya panjang atau hidungnya 30 cm gitu kan. Di saat lu ngomongnya dengan yakin gitu, dan lu harus percaya hidung Tuhan kita tuh 30 cm gitu dong. The more you believe, people will believe. Itu karena kita punya confidence level yang menunjukkan bahwa gila nih ngomong nih orang bener banget nih, gue yakin nih dia nih. Gitu loh. Walaupun kita cuma bluffing. Dan banyak actually temen-temen gue I know somebody yang dia punya confidence level tuh to the roof, tapi dia cuma sekedar bluffing guys. Dan bluffing itu yang
menurut gue dia make it, tapi nggak bisa survive lama. Problemnya gitu ya, lu nggak bisa survive lama, lu nggak bisa stay for long. Okay? Dan menurut gue confidence itu datangnya dari mana? Confidence itu kalau menurut gue, ini adalah gambar yang gue buat sendiri sebenarnya, jadi harap maklum. Okay, ini teori gue. Kita itu seperti panci sebenarnya. Panci itu adalah menentukan kita punya self worth, guys. Kalau gue menilainya, gue menilai itu kita panci adalah sebuah diri kita sendiri, self worth. Dan confidence itu adalah isi dari panci yang kita masak. Okay. Nah, dan panci ini ditutup sama namanya self control. Self control ini penting juga nih. Dan semakin penuh confidence kita, itu akan ada ego yang akan membakar isinya hingga meluap dan tumpah. Nah, problemnya adalah gimana cara kita mengisi panci kita atau self worth kita dengan hal-hal yang positif. Oke. Jadi ini teori aja ya guys ya, tapi menurut gua live it in this way. Oke. Gua menjalani hidup seperti ini. Nah, kita punya confidence sendiri. Nah, ada beberapa orang lu bisa bilang itu dia tidak positif ya. Oke, mungkin dia negatif. Adalah dia mengisi panci dia sendiri ini, confidence level dia itu dengan hal-hal yang negatif. Contohnya menghalalkan segala cara untuk dan mungkin mencoba menipu gitu kan, ilmu sesat. Oke, belajar mistis, setan lah atau whatever lah kayak gitu. Dia berasa hebat tuh. Dia berasa confidence dia hebat. Misalkan dia punya backingan gue nih siapa nih gitu kan. Confidence dia naik. Okay. Atau dia mungkin punya backingan setan iblis raja santet gitu. Confidence dia naik gitu kan. Dan dia akan berasa kuat, jago. Lu jangan macem-macem sama gue gitu. Oke. Baik atau buruk? Nah, ini kan balik lagi ya, perspektif aja ya. Terserah lu aja sih. Lu mau begitu ya silahkan aja. Nah, ada juga yang mungkin kenal jenderal. Lu nggak tahu siapa, lu nggak tahu nih, gua angkat telepon kelar ya dan yang kayak gitu kan kita nge-boost confidence very high, dan itu udah di burn sama self ego yang bawah ini. Oke. Dan kadang-kadang ini pancinya kagak ada. Tutupnya kagak ada. Which is lu gak punya self control. Jadi kadang-kadang yang ada confidence lu berlebihan, tumpah nih ke sini-sini. Itu yang kalau gue bilang namanya excessive pride. Jadi sombong. Okay. Boleh atau tidak, ya nilai sendiri. Okay. Nah, sekarang gue akan cuma jelasin tentang apa sih cara yang gue jelasin, entah ini baik atau buruk, terserah. Oke. Ini cuma cara gue aja. Oke. Jadi gue men-summarize sebenarnya adalah men-summarize bagaimana cara menaikkan sebuah confidence. Ini gue akan zoom in. Oke. Yang pertama adalah confidence itu lucu guys, menurut gue. Percaya diri itu datang dari sebuah small sukses yang kita achieve. Oke, ini dari bawah dulu nih gue ngomongin, dari latihan dulu. Oke, latihan dan kombinasi dari small sukses yang kita dapetin itu confidence. Gue akan jelasin lu the hard and sustainable way. Ini caranya paling susah tapi sustain for the rest of your life menurut gua. Oke. Dan di saat confidence lu down, lu bisa praktekin ini juga. Pertama itu adalah latihan dan melakukan hal-hal kecil, membentuk habit yang baik. Kita misalkan hari ini gue pokoknya bangun pagi, setiap hari gue harus melakukan sesuatu yang positif atau yang produktif. Oke, for example gue mau ngecat rumah, hari ini gue mau benerin genteng, hari ini gue mau ini. Itu adalah hari ini gue mau bantuin mak gue
nyangkul misalkan, atau whatever lah, oke. Nah, itu adalah salah satu kesuksesan yang ngebentuk kita punya confidence. Wah gila, hari ini gue udah bantuin mak gue ya, hari ini gue udah bantuin bapak gue ya, hari ini gue udah kerja dengan maksimal ya. Oke, that's one thing. Okay. The other thing adalah dengan ilmu pengetahuan, atau ini menurut gue sama ya, ilmu pengetahuan dan baca buku tuh. Kalau kita nggak bisa kita nggak mau belajar, kayak kita nggak bisa nambah kita punya knowledge, kita otomatis akan sedikit minder gitu loh. Apalagi kalau kita ketemu sama orang-orang yang orang-orang yang lebih pintar dari kita, orang-orang yang duitnya lebih banyak gitu kan, kadang-kadang kita minder gitu, atau kita lebih sukses gitu. Sometimes nggak selalu uang tolak ukurnya, kadang-kadang ada yang orang kok nih orang bijak ya gitu, padahal dia nggak kaya atau dia nggak ini gitu loh. Itu adalah mungkin by ilmu pengetahuan, dan dia ngomong pede gitu loh, dan dia tahu what he's talking about, dan itu datangnya dari ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah dengan cara membaca buku juga ada plus minusnya, but again at least kita menambah wawasan. Self-help book for example, okay? Kita bantuin diri kita sendiri, atau maybe nonton YouTube yang kayak begini-begini gitu kan. Ya gue nggak bilang this is a good channel, I'm just saying it's salah satu cara ya, gimana cara kita mengimprove diri kita sendiri, okay? Yang ketiga mungkin adalah dengan cara pengalaman. Pengalaman itu yaitu kita dengan praktis kita dapat pengalaman. It's combination, right? Dan dengan kita banyak pengalaman, kita gagal, kita coba lagi, mencoba, learn something, belajar gitu loh. Dengan pengalaman-pengalaman itu kayak belajar apapun deh. Contoh ya kayak mantek nih. Dulu gue kerja kulit jadi nguli gitu. Pertama kali megang paku gitu ya. Gue nggak pede banget gitu loh. Confidence gue nggak ada gitu. Gue takut nih megang paku terus dipantek gitu kan. Gue patuk puk nggak masuk tuh paku, pada diketawain gitu loh. Dan itu kan tipe-tipe orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita ya, bring our confidence level itu down, bikin confidence kita level down. Itu orang yang berusaha menjatuhkan kita sebenarnya. Nah ini adalah fungsinya ego sebenarnya menurut gue. Ego itu yang jangan turun, jangan drop, naik, bakar, tunjukin kalau lu bisa gitu loh. Nah, ego itu nggak selalu jelek. Ego juga ada baiknya menurut gua. Dan salah satu good ego ini adalah yang seperti itu. Misalnya gua mantek diketawain, goblok. Gitu. Mantek aja mau 10 kali baru masuk, udah masuk miring lah, goblok lu gitu. Di saat confidence kita berusaha dijatuhkan, gue bakar dengan ego gue sendiri. Nggak bisa, gila, gue mau malu dong, masa gue mantek aja nggak bisa gitu kan. Nah di situ kan terjadilah ego burn yang membara di sini, dan yang itulah yang menaikkan tingkat confidence level kita. Oke, don't worry, gue akan try again. Next time lo, sekarang lo maku, gue ketok 2 kali masuk, pak gitu. Kenapa? Confidence level gue tetap terjaga dengan self ego gue itu. Okay. Walaupun waktu itu confidence gue masih drop low ya, okay. Masih gembel lah, okay, for example. Okay. Yang keempat ini menurut gue adalah stay true to yourself. Okay. Stay true to yourself ini maksudnya adalah dengan do what you believe. Okay, what you believe. Gue believe kalau gue nggak ada niat jahat, I will do my best. Okay. Gue berusaha untuk melakukan apa yang gue percaya karena niat gue baik gitu, for example. Okay. Itu gue masih stay true to myself. Yang kelima adalah do it like you mean it. Okay, ini adalah di saat gue melakukan sesuatu, gue akan bertanggung jawab, fully responsible gitu loh. Dan di saat gue responsible, hasilnya pasti akan baik. Walaupun kadang buruk, kita tetap bertanggung jawab gitu loh. Kita punya, ini yang gue bilang adalah meningkatkan self worth gitu kan. Self worth ini yang menaikkan kita punya confidence bahwa gue kata salah, gue tanggung jawab gitu loh. Dan itu confidence lu tetap terjaga bos.
karena you being responsible, orang pun akan respect sama lu completely. Di saat lu make mistakes, you admit, lu akui lu salah. Di saat nggak bisa, bilang nggak bisa, dan you will try gitu. Dan terakhir tuh menurut gue adalah become a man of your word. Laki tuh, self worth lu. Laki, gue ngomongin laki ya coy, self worth ente itu dinilai dari cocotnya Anda. Kalau situ bilang iya tapi ternyata enggak, apalagi yang mau dipegang dari ente? Mulutnya aja nggak bisa dipegang, apanya lagi? Dan menurut gue itu adalah menunjukkan apa ya, kayak penekanan ke diri sendiri menurut gue. Kalau udah ngomong, gue akan buktiin cuy. I'm trying to do my best. Apa yang gue akan buktikan gitu loh. Dan itu kan meningkatkan kita punya confidence secara tidak langsung. Mungkin entahlah, mungkin ada orang yang nggak kayak gitu, tapi gue begitu. Di saat gue buktiin, confidence gue akan naik. Gue bilang gue bakal selesain coy. Enak gak enak, sakit gak sakit, suka gak suka, tolen. Nah itu adalah gimana caranya meningkatkan confidence. Nah di situ kan ada yang namanya confidence level ya. Ini kan confidence level di dalam. Nah ada permasalahan di saat confidence level kita tuh udah penuh. Oke, confidence level kita udah penuh. Dan kita punya driven by ego. Kita human bang, kita driven by ego. Okay? Ego itu adalah kompor api yang memanaskan kita punya confidence, memaksa itu untuk keluar menjadi namanya pride, sombong. Pride itu adalah 7 sins. Nanti gue akan jelasin ada video. It's gonna be a fucking long story. What is pride and why people having problem with pride. Gitu. Di saat confidence kita udah maksimum, Oke, kita cuma harus punya namanya self control. Self control itu apaan sih sebenarnya? Itu adalah, ini juga konsep yang sebenarnya gue baru ngerti sih sebenarnya, bahwa lu bisa bukan berarti harus. Lu mampu bukan berarti harus begitu caranya gitu loh. Lu bisa jahatin orang bukan berarti lu harus jahatin orang. Things like that ya. Self control itu yang gue nilai itu adalah terbagi dari beberapa hal. Gue udah tulisin, oke. Yang pertama itu adalah kita punya empati. Empati itu ini menurut gue self control word ya. Nggak semua bisa dikontrol, nggak semuanya bisa punya. Tapi kalau kita tahu source of problemnya, kita harus punya apa dan sampai mana limit kita, ya minimal kita bisa usahakan gitu ya. Bukan berarti gue dewa, gue pinter, gue tahu segalanya, gue bisa self control whatever the fuck. Enggak. Gue bukan, video ini bukan bilang gue tuh begitu ya, enggak. Gue juga kadang gak punya self control. Nah, pertama itu adalah empathy, bahwa kita bisa tahu apa yang orang lain rasakan gitu loh. We put our shoes in other people's shoes. Itu empathy. Kedua itu adalah kindness, kebaikan hati. Gue gak bilang gue baik kok, gue juga jahat. Don't worry about it. Tapi at some point occurrences kita harus punya self control, Pak. Kita harus baik, berusaha untuk baik ya. Kindness bukan nice ya, kindness itu kebaikan, bukannya berarti lu nice to everybody ya. Itu namanya people pleaser, which is not good as well. Yang ketiga itu adalah know your own limit. Kita tuh manusia, Pak, ingat. Di saat confidence lu udah mentok, di saat lu sukses, for example, duit lu banyak, mungkin juga nggak mungkin lah kalau duit lu banyak atau lu udah pinter, lu mau nonton video kayak begini, ini gak bullshit lah, lu pasti confidence lu udah membara-bara, pride lu udah keluar. Gue orang kaya, gue orang sukses, lu jangan dong, lu nggak pantas ngomong sama gue, kayak gitu. That's knowing your limit is also important. That kita juga manusia, Pak. Gitu. Ya bagus kalau kalian lagi sukses nonton video kayak gini. It mean you're very humble. Good on you. Kadang kita tuh bisa nggak tahu batas kita sendiri as a human gitu loh. Kalau kita tuh kita bisa gini, kita pikir kita superhero, we can do everything, kita bisa
bisa balancing life, bisa punya banyak duit, keluarga bahagia, semuanya dapat everything. Gue tadi harus hormatin orang, semua orang manusia suka kita. It's all fucking bullshit, man. Know your limit is very important. Kita tuh nggak selalu itu bisa mengkontrol everything. Semua itu kita nggak bisa kontrol semuanya. It's a very dangerous state kalau lu nggak tahu batas lu sendiri. Dan terakhir itu tahu mana baik, mana buruk. Nah ini kan nggak ada boundaries ya, ini kayak gray area sih menurut gua. Baik buruk itu kan perspektif aja ya. Kayak kemarin for example, staff gue bilang dia suka bantuin anak di pedesaan. Dia bilang niat gue baik pak, gue ngajarin dia pakai sampo. Oke. Perspektif dia baik. Oke. Tapi di perspektif gue dia jahat. Kok gitu jahat? Diajarin pakai sampo jahat gitu loh. Terus gue bilang sama dia, bro, standar kebahagiaan dia dari yang tiap hari nggak pakai sampo nggak kenapa-napa, tiba-tiba dia mau wangi, rambut dia wangi gitu loh. Lu jahatin dia men, gue bilang. Jangan intervene with other people's life. Kalau dia berasa dia fine nggak pakai sampo, kenapa lu harus pakein sampo gitu loh? Kalau dia sampai stres karena sekarang emaknya nggak bisa beliin dia sampo gimana? Nah, lu bikin dia stres men. Tadinya dia nggak stres, dia bahagia, dia di stres mau sampo. Terus dia bilang, ini bukan urusan kita pak, itu kan kebahagiaan orang, bukan kita yang kontrol, bla bla bla. Ini again, nggak ada benar, nggak ada salah kan. I mean, I can be right, she can be right, everybody can be right. Jadi menurut gua, kalau lu tahu itu baik, nggak hanya untuk diri lu sendiri dan orang lain, tapi juga orang lain yang terlibat. Lu just do what you feel right. Kalau lu pikir oh ini baik buat everybody, ya lakukanlah walaupun itu harus menyakiti beberapa orang ya. Nah itulah menurut gua adalah self control yang membentuk human. Nah balik lagi, hidup tuh pilihan. Hidup tuh pilihan sekali, dan kita nggak bisa bilang semua orang itu mau mengisi pancinya atau confidence-nya dengan ingredients yang sama. Gak semua orang loh guys. Ada yang seperti gue tadi, oh gue nggak mau isi kayak beginian, ngapain ini? Apa itu self control? Tai self control. Gue mau full confidence. Gue isi confidence-nya, gue kenal Polda, Polsek, Polri, Pol. Gue punya backingan setan, iblis, jin. Gue confidence ya main-main sama gue, gitu. Confidence gue dari isi dompet gue, lu mau apa gitu? Dompet gue isinya banyak ya, serah juga boleh juga. It's okay. Ada juga, gue juga, I know a few person yang kayak gitu, confidence level dia di drive by numbers di ATM-nya dia. Dia nggak mau isi yang lain nih guys, isinya dia nggak mau tuh isi nama ilmu pengetahuan lah apa sih, nggak mau. Dia isinya duit lo ada berapa, duitku banyak, confidence gue segitu, self worth lo dari isi dompet lo ya. Tapi again ya kalau menurut gue itu adalah 4 aspek yang menurut gue adalah yang gimana caranya itu kita nge-build dan sadar apa itu sih sebenarnya confidence. Dan contoh ego ini gue belum bahas. Ego itu adalah yang selalu membakar ya. Oke, membakar, jangan sampai confidence ini meluap sampai menjadi pride, tumpah dan mengganggu orang lain. Karena udah kelebihan kan, yang ada tumpah karena lu nggak punya self control. Oke, lu bukan sesuatu yang dikagumi malah gitu loh. Without self control, overconfidence itu lu akan menjadi cacian orang malah menurut gua. Walaupun lu isi dengan hal-hal yang baik ya, walaupun lu isi dengan hal-hal yang positif yang baik, tapi menurut gua without self control, gimana sih panci tumpah guys? Walaupun itu makanan isinya makanan mahal, panci tumpah belepetan itu akan menjadi sampah dan mengganggu juga anyway gitu loh. Nah
Jadi menurut gue self control, self worth, ego, dan what's inside it itu yang menentukan. Ini teori, gue suka menjabarkan sesuatu secara visual biar gampang dimengerti gitu loh. Kenapa orang bilang iya naikin confidence, orang lagi confidence, apa itu confidence, gimana cara naikin confidence, kenapa harus confidence, terus apa yang boleh dan tidak boleh gitu loh. Nah ini adalah patokan gimana caranya menurut gue. Okay, di saat confidence lu udah meninggi dan you have those skills to prove the world bahwa lu memang qualified dan lu pantas untuk didengarkan, ya itu silakan diisi dengan hal-hal yang menurut kalian yang mau kalian isi aja gitu loh. Kalau gua sendiri personally, gua isi dengan hal-hal yang tadi gua stated, yaitu yang gua latih kenapa, dan menurut gua ya, okay, isi ini itu seperti air, isinya itu seperti air. Confidence ini bisa diisi dengan berbagai macam, dan yang positif yang gue stated ini itu lebih ke air. Walaupun digodok sampai dengan ego, dia meluap tapi tidak parah. Okay. Di luar itu, misalkan lu isi dengan apalah itu lah, misalkan setan, lu kenal jin lu kenal jin setan, jin apa segala macam, atau preman sini lu kenal, preman sono lu kenal, gue tahu kayak whatever it is, lu isinya tuh dengan hal lain selain air ya. Contoh lu godok dengan kopi ya, susu gitu kan. Kopi atau susu kalau digodok itu kan meluap ya. Lu isi segini gitu, isinya dikit tapi pas dipanasin dia meluap gitu. Nah itu kan berbahaya sebenarnya. Jadi konsep of confidence menurut gua dari sana, dan itu hanya teori-teori gua aja gimana cara untuk meningkatkan confidence kita sendiri.